Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo, Gi. Rahayu. Oke, perkenalkan dulu lah ya. Ini mungkin ada beberapa orang yang baru bertatap muka dengan kita nih. Sebagai moderator malam ini, saya sendiri Firman. Kalau di grup SBMB F Alvaris ya, WhatsApp-nya ada bro admin kita yang menguasai segala bentuk media sosial SBMB, Bro Reja. Say hi Bro Reja. Halo, halo. Salam kenal semua, besti, gasken. Ada sesepuh kita juga nih, Kang Baron. Aduh, saya hey Kang Baron. Ya kan masalahnya Kang Baron udah tua di sini. Saya kan paling muda ini. Ya kan? Kang Baron paling tua. Makanya kita sebut sesepuh ya kan. Sesep melepuh. Oke. Sesep melepuh. Di SPMP mungkin saya jarang muncul, yang muncul memang Bro Reja Baron ya. Makanya mungkin belum pada kenal juga. Di sini ada Mbak Eni. Halo Mbak Eni, Thailand gimana kabarnya hari ini? Oke, nggak bisa ngomong ya. Lagi di mute ya, Mbak Eni. Boleh apa-apa Mbak Eni. Takut mengganggu bayi. Iya. Nggak ada bayi. Oh, udah nggak ada bayi. Bikin lagi dong kalau nggak ada bayi. Ya. Oke, siap. Mbak Eni di Thailand. Ada Teh Yati di Bandung. Gimana kabarnya hari di Bandung, Teh? Kabarnya panas, hujan tidak jadi. Sama di sini juga kita panas, nggak apa-apa lah, hitung-hitung latihan di neraka ya Teh Yati ya. Iya betul. Thailand udah ada yang banjir ini. Oh, di Thailand udah ada yang banjir. Waduh. Di Indonesia saya juga di Jakarta tadi banjir keringat. Ada Kang Ujang di Parung. Kang Ujang, apa kabar Kang Ujang? Ada juga Mbak Kartika di Siantar. Apa kabar Mbak Kartika ya? Ada juga Mbak Susi. Baik-baik saja. Mbak Susi di Jogja. Ada Mas Bagus juga, salam kenal Mas Bagus di Jogja juga ya. Ya. Oke, ada Mas Sahrul juga, Mas Sahrul. Ada Mbak Uci, ada Bro Ilham dari Kalimantan Kota Baru, Mbak Ilham. Bang Ilham, bukan Mbak, aduh maaf. Bang Ilham. Ada Mbak Uci, ada Mbak Siti Komariah, ada Mas Agus juga, Mas Sampurno ya. Ada Mas Geseng Jawi. Oke, kita karena sudah banyak juga yang hadir. Sebenarnya malam ini kita diskusi aja. Ya Rahayu. Kita diskusi ringan lah, santai sambil ngerokok, ngopi. Ini saya juga izin ya sambil ngerokok ya. Oh, Mas Roy itu R itu ya, inisial R ya. Oh ya Mas Roy, selamat datang juga Mas Roy. Konsepnya kita diskusi santai. Konsepnya kita diskusi santai, nggak terlalu serius-serius lah, santai aja kita sambil bercandaan, ngopi, ngerokok ya kan, biar nggak mumet ya. Cuman kenapa kita ngangkat tema ini di awal, karena terinspirasi dari chattingan sedulur semua yang ada di grup kemarin, ada bahasan tentang jiwa, ruh dan lain sebagainya. Ya udah, topik ini yang lagi hangat diperbincangkan di grup. Mari kita diskusikan, karena kan kalau mengetik kadang capek ya, wah panjang begitu, ada yang malas baca juga. Tapi kalau ini kan bisa direkam juga, nanti bisa disaksikan di channel YouTube kita gitu. Nanti saya akan memaparkan di sini sedikit materi tentang ruh, jiwa dan jasad. Sekali lagi bukan maksud untuk menggurui, karena di sini kita sinau bareng. Saya yakin juga dulu di sini sudah mumpuni semua ilmunya. Kita hanya sharing saja. Kenapa saya paparkan dulu itu sebagai pancingan aja gitu. Sebagai pancingan, nanti kita pendapat yang lain boleh masuk. Dan juga kami tidak keberatan jika ada pendapat-pendapat yang lain yang tidak sependapat, atau mungkin dari kerentek hati masing-masing ternyata ini tidak sependapat dengan saya. Silahkan saja, bebas. Kami tidak akan memaksakan pendapat siapapun. Kita hanya diskusi. Nanti penilaian dan apapun itu kembali kepada diri masing-masing, gitu ya. Pemahaman mana yang mungkin cocok dan lain sebagainya itu kembali kepada diri masing-masing.
Nanti juga saya dibantu di sini sama Bro Reja, admin kita, dan Kang Baron juga nanti akan memaparkan. Begitu ya. Karena ini semakin malam semakin ramai dan selalu begitu. Kita mulai saja ya. Bro Reja izin di mute semuanya Bro Reja. Oke. Nanti sistemnya saya memaparkan dulu sebagai pancingan aja ya. Nanti setelah itu boleh tanya jawab atau pendapat-pendapat dari yang lain. Nanti Bang Reja saya pindah ke laptop ya. Tolong di Mangga Kang Ujang, mangga. Oke, mohon izin yang lain di mute dulu. Kita santai aja. Nanti setelah pemaparan saya mungkin boleh baru dibuka lagi teman-teman tanya jawab. Nah, dari layar teman-teman, dari sedulur semua, apakah sudah terlihat ada slide? Bro Reja membuka aja, nggak apa-apa, nanti kan Bro Reja sama Oke, saya. Ya. sudah melihat. Oke, Bro Reja dibuka aja mute-nya. Siap. Oke, kalau sudah terlihat, ini akan. Ya, aku sudah. Oke, ini ya. Oke, Sinau bareng menembus batas hari ini dengan topik ruh, jiwa, dan jasad. Aduh, ngeri sekali teman-teman. Wah, udah dulu santai. Ngopi dulu, siapkan kopi, siapkan udud ya kan, biar nggak oleng, santai aja. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 2 jam, baru hembuskan lagi. Nah, ini saya yakin dulu semua sudah punya pemahaman sendiri dan sudah pada mengetahui lah tentang ini. Ini kita hanya mengulas sedikit ya, nanti teman-teman boleh share. Nah, ini ada yang disebut manusia, atau mungkin dulur-dulur semua di sini menyebutnya jagat alit gitu ya. Manusia itu sebagai jagat alit, jagat ageng, jagat besarnya adalah semesta raya ini gitu. Itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Lalu di dalam manusia itu sebenarnya ada ruh gitu. Ada ruh. Walaupun sebenarnya ruh ini tuh ini hanya biar gampang aja saya taruh di sini ya. Padahal ruh ini menyelimuti manusia itu sendiri sebenarnya. Dia lingkarannya lebih gede dari manusia itu. Dia menyelimuti kita, ruh itu. Nah, lalu ada jasad atau ragawi. Ya. Ada juga jiwa. Nah, penjabarannya seperti ini. Ini mohon maaf sekali lagi bukan saya menggurui, ini hanya yang saya ketahui, juga sebagai sharing aja. Nanti teman-teman boleh ada berpendapat lain silahkan, tidak setuju silahkan, dan lain sebagainya silahkan. Nanti teman-teman juga boleh mengungkapkan atau bertanya atau sharing boleh. Nah, di dalam manusia ini yang warna ini ya, ini terdapat 3 unsur ini. Secara garis besar terdapat 3 unsur, walaupun nanti ini ada lapisan-lapisannya lagi. Nah, yang pertama tentunya ada ruh kita. Nah, ruh ini tidak bisa disebut manusia kalau tidak ada jiwa dan tidak ada jasad. Ruh ini datang untuk mengalami gitu ya, tapi harus ada wadah. Wadahnya apa? Wadahnya itu yaitu jasad. Nah, ruh ini tidak diciptakan ya. Ruh ini adalah unsur atau zat dari Sang Maha Pencipta, dari Sang Sumber, bagian dari Sang Sumber. Jadi kalau orang-orang ada yang bilang itu percikan Tuhan gitu. Nah, ruh itu bagian dari Sang Sumber. Jadi dia tidak diciptakan, tapi memang percikan-percikan yang bersemayam di jasad-jasad ini. Itu ruh. Nah, sifat ruh sendiri atau ruh itu bisa disebut kesadaran. Ruh itu bisa disebut kesadaran. Kesadaran itu adanya di ruh. Atau ada juga orang menyebutnya diri sejati. Ada juga orang menyebutnya Atman. Ada juga orang menyebutnya Nur Muhammad. Ada juga orang menyebutnya Ruhul Kudus. Nah, si sifat ruh ini, dia sifatnya ilahiyah, suci. Atau lebih ke, secara simpelnya, bawaan si ruh ini pengennya yang kebaikan, ibadah, gitu kan, kesadaran itu. Nah, itu sifatnya ruh. Yang baik-baik lah, ini sifatnya ruh ilahiyah lah, suci gitu.
Karena ini dia kesadaran itu sendiri. Nah, lalu ada jasad atau raga. Sifat jasad raga sendiri ini berwujud kasar gitu. Ada wujud kasarnya ada. Kalau jiwa dan ruh itu kan wujud halus. Nah, ini jasad raga ini berwujud kasar. Dan sifatnya ini ingin memenuhi kebutuhannya, keduniawiannya lah. Itu punya sifat-sifat itu. Jadi ingin makan, minum, seks, sosial, hiburan, harta, dan fasilitas-fasilitas keduniaan. Itu bawaan dari raga kita. Kebutuhan dari raga. Nah, sedangkan si jiwa ini ada berada di antara keduanya. Jiwa ini adalah perasaan, persepsi, pikiran adanya di jiwa. Ini rasa, pikiran itu adanya di jiwa. Nah, jiwa sendiri ini sebenarnya yang menentukan gerak langkah tubuh kita. Gitu. Jadi kalau si jiwa inilah yang mengendalikan selama ini, apakah dia akan lebih condong kepada ruh, kesadaran, apakah dia akan lebih condong memenuhi kebutuhan ragawinya. Kalau orang itu lebih condong ke keduniawian, ya berarti si jiwanya lebih condongnya ke raga, memenuhi kebutuhan keduniawian. Tapi ketika si jiwanya ini lebih condong kepada ruh, kepada kesadaran, dia berjalan bawaannya ingin berbuat kebaikan, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih jiwa ini? Ada orang menyebutnya bahwa jiwa ini juga adalah ruh yang beridentitas. Ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi yang mengalami setelah kematian gitu, rasa setelah kematian itu adalah si jiwa. Memori-memori yang tersimpan selama kehidupan itu adanya di jiwa di sini nih. Jadi kalau setelah mati nih, kita mati nih, jasad rusak, ruh kembali kepada melebur kepada sang sumber, kepada sang maha, gitu. Kembali lagi si ruh ini. Nah, si jiwa inilah yang nanti akan merasakan apa yang dia perbuat di dunia gitu ya, di bumi ini selama masa dia hidup. Dia akan merasakan dan dia akan menyimpan memori-memori itu di kehidupan mana, misalkan berapa kali dia kehidupan, berapa ribu kali dia kehidupan, ini akan tersimpan di jiwa. Makanya jiwa itu beridentitas sebenarnya. Pernah menjadi si ini, pernah menjadi si itu. Jiwa ini beridentitas. Kalau ruh tidak beridentitas. Memori-memori ada di sini. Nah, kalau bisa diibaratkan, orang juga menyebutnya ruh itu sebagai, kalau kita ibaratkan sebagai komputer ya, manusia ini, atau sebagai handphone, bahwa ruh itu adalah daya atau listriknya. Nah, si jiwa ini adalah softwarenya, programnya. Si jasad ini adalah hardwarenya. Ketika hardwarenya rusak, ya, rusak ringan, mungkin masih bisa digunakan, tapi tidak nyaman, bisa disebut itu adalah orang yang sakit secara jasadnya. Tapi ketika jasad ini rusak, tidak bisa digunakan lagi atau meninggal gitu ya, si jiwa ini akan terlepas dan ruh ini akan terlepas. Atau mungkin jasadnya masih bagus tapi ruhnya, listriknya sudah tidak ada, sudah dicabut gitu. Maka si jiwa juga akan terlepas, kan tidak bisa bersemayam lagi di dalam jasad ini, dan jasad juga akan lebur, rusak. Ketika kematian kan jasad itu lebur, ruh kembali kepada sang sumber. Nah, si jiwa lah ini yang akan berkelana lagi gitu. Nah, si jiwa ini, software ini, program, kita ibaratkan kalau gimana kalau ada manusia, ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Bisa nggak? Nah, nanti Kang Baron yang menjelaskan. Tapi setelah obrolan-obrolan saya sih kemarin bisa. Ada yang ini ada satu kasus ya. Teman saya mempunyai adik di daerah Majalengka. Itu dia sakit ya, tidak wajar. Dibawalah ke orang yang bisa. Gitu. Nggak sembuh-sembuh tuh. Nggak sembuh-sembuh. Tapi dari informasi-informasi menyebutkan bahwa jiwanya sudah tidak ada. Yang mengisi jiwanya bukan jiwanya. Nah, akhirnya teman saya tuh minta tolong. Kang Baron nih, saya, Kang, ada temen begini, saya ceritakan seperti itu. Nah, kita cek lah, Kang Baron ngecek gitu. Oh iya bro, ini nggak ada. Ini jiwanya diambil nih. Diambil sama satu kerajaannya di bawah air, satu danau, Majalengka itu.
danaunya sih bukan di Majalengka. Nah, sementara ada entitas lain yang masuk ke raganya dia. Jadi ruhnya masih ada, jiwanya digantikan oleh entitas lain, raganya masih hidup. Tapi kalau jiwa itu tidak ada yang mengisi, tapi ada ruh, ada raga, itu seperti komputer atau HP yang ngeblank aja gitu, ngeblank. Tidak bisa dipakai akhirnya. Ngeblank. Hidup sih hidup, tapi ngeblank gitu. Ya. Tapi kalau ada jiwa, ada raga, tidak ada ruh, ya tidak hidup karena ruhnya itu sebagai listrik, sebagai daya ya. Nggak bisa hidup ya. Ya nggak bisa dipakai juga akhirnya. Gitu. Itulah kira-kira perumpamaannya. Oke. Jiwa itu sebenarnya memiliki beberapa lapis. Ruh juga memiliki beberapa lapis. Nah, lapisan-lapisan ini salah satu irisan-irisannya adalah lapisan-lapisannya adalah sedulur papat kalimau pancer lah. Bisa disebut kalimau pancernya adalah kalimanya dulu. Sedulur papatnya ini ada di jiwa atau unsur-unsur elemen-elemen air, udara, tanah dan api. Itu ada di jiwa. Ada di jiwa. Nah, oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bro Reja dan Kang Baron untuk melengkapi. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu lah, kepanjangan nanti. Ini kan sebagai pancingan aja. Ya, Kang, untuk diskusi. Silahkan Kang Baron sama Bro Reja dilengkapi ini tentang sedulur papat, lapisan-lapisan jiwa dan ruhnya, monggo. Monggo, Om Baron. Terima kasih Bro Firman ini penjelasannya. Om Baron dulu mungkin atau aku? Ntar dulu bro, mungkin ada pendapat lain dari dulur-dulur. Silahkan, monggo. Ini tetap layar begini ya? Bro Sarul, ada ini pertanyaan. Jadi yang ya layar kalau mau di stop, saya stop Kang. Apa mau Nggak tetap usah, biar- begini? Apa mau stop? Kalau mau stop kan nanti muncul tuh wajah Kang. boleh Bro Sarul di unmute secara manual dan mandiri. Iya. Halo, Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Wajahmu mana tuh? Kameranya nggak dinyalakan, soalnya nanti distorsi. Suara saja. Jadi saya mau berbagi ya, dulur-dulur. Mungkin dalam kasana yang saya pahami, mungkin kalau ada yang salah nanti bisa didebat juga. Saya awali jadi gini ya. Mungkin ini cuma berbagi saja saya. Mungkin kalau ada dulur yang pengalaman atau pemahamannya lebih, onceannya lebih dalam, mungkin bisa berbagi lagi. Kalau saya paham, ada tubuh ya. Kalau untuk tubuh sendiri menurut saya itu suci. Sebenarnya kalau kita mengikuti nafsu tubuh, dia butuhnya makannya cuma tiga kali sehari itu cukup. Kalau haus ya minum. Kalau tubuh kan itu saja sebenarnya kebutuhannya. Seks itu kan dasar juga ya. Itu kan hal wajib. Tapi kalau untuk yang saya kurang setujunya kalau tubuh itu tadi di slide-nya itu ada kayak apa, kekuasaan kayak apa, itu sebenarnya bukan sifat dari tubuh. Itu sifat dari sedulur papat yang tak terkendali itu. Jadi masuknya ke jiwa. Jadi pertama itu yang tubuh itu menurut saya suci. Di dalam tubuh sebelum masuk ke jiwa itu kalau menurut saya itu ada nyawa. Jadi nyawa itu sebenarnya itu nafas. Jadi pengikat antara jiwa dengan tubuh itu adalah nafas. Jadi kalau ada yang orang meninggal kan ada yang bilang nyawanya hilang. Itu maksudnya nafasnya hilang. Nafas sendiri itu adalah sistem kelistrikan tubuh. Jadi dia yang mengikat si tubuh tetap ada di jiwa. Jadi kan mulai dari kita lahir itu kan ada nafas. Nah, nafas itu yang mengikat kita. Dan nafas itu tidak berhenti 24 jam. Itu yang mengikat jiwa kita di dalam tubuh. Nah, di dalam jiwa sendiri itu ada sedulur papat ya, kalau di Kasana Jawa itu. Sedulur papat itu bisa dibagi-bagi ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis dari organ. Kalau organ kan ya kakang kawah, adi ari-ari. Kakang kawah, kalau kakang itu kan, kalau kakang itu sebenarnya rasa, jadi rosol. Jadi ketika sebelum bayi si lahir itu ibu itu mengerang. Mengerang itu jadi rasa, rosol yang pertama. Kemudian ada kawah, kawah itu air ketuban, dan adi, habis ada adi, kemudian ari-ari, jenis organ. Terus selanjutnya untuk dari jenis elemen, kakang, kawah, adi, ari-ari, jadi itu kakang, kawah, adi, ari-ari, itu sedulur papat itu. Jadi meliputi bumi, angin, banyu, geni.
Nah, kalau untuk dari sistem, kalau di Jawa itu apa ya? Mungkin sedulur ada yang paham yang bahasa universal ya. Saya pahamnya itu di Jawa. Jadi itu sedulur papat itu bisa dikatakan jadi sukma pandulu, sukma pangrungu, sukma pangroso. Jadi melihat dari sukma mata, sukma telinga, sukma pengecap, sukma pangroso. Jadi itu sedulur papat dan pancernya itu yang kita itu. Kalau ibarat kata seperti kayak itu di foto-foto itu kan ada tuh kayak kuda-kuda empat, terus ada yang pengendali kudanya itu kan ada 4 kuda, itu biasanya itu melambangkan pengendalian sedulur papat itu. Kita sebagai pancer itu penyeimbang itu sedulur papat. Terus selanjutnya, nah setelah jiwa itu nyawa itu hilang kan otomatis jiwa kan masih hidup berkelana katanya Pan tadi ya. Nah kalau roh itu ada yang menghidupi, itu namanya roh. Jadi di dalam jiwa itu ada rohnya lagi. Kalau pemahaman saya sementara segitu. Oke, Bro Sahrul, terima kasih Mas Sahrul ya. Sharingnya sangat berguna sekali, sangat diterima, kita welcome dengan itu semua. Terima kasih Mas Sahrul. Mungkin saya jawab sedikit ya Mas Sahrul ya, mengenai tadi sifat raga. Ya enggak, maksudnya bukan raga itu artinya tidak suci, enggak. Sebenarnya semua juga suci. Ini ruh, jiwa, jasad ini suci. Cuman saya menggambarkan ruh itu kenapa suci, maksudnya lebih ke ilahian gitulah. Gimana ya, kata-kata saya tuh, ini kan saya bikin sendiri nih. Jadi kata-kata ilahiyah gitu, sebagai ilahiyah gitu, itu loh. Bukan artinya jasad tidak suci, enggak ya. Jasad ya semua juga suci, ruh, jiwa, jasad itu suci ya. Cuman maksudnya itu tadi jasad itu kan memenuhi kebutuhannya yang di situ ya, seperti makan, minum, seks. Ya memang itu kebutuhannya, bukan sesuatu hal yang negatif, bukan. Kayak semacam tupoksi mungkin tugasnya. Ya, tupoksinya gitu loh. Jangan dipandang bahwa jasad itu negatif, enggak. Sosial, hiburan, harta, fasilitas, kekuasaannya enggak, itu memang bawaan dari jasad gitu, kebutuhannya gitu loh. Itulah. Mungkin selanjutnya silakan ditanggapi oleh Bro Deja. Terima kasih ya Bro Sahrul ini. Waduh, Mas Sahrul luar biasa sekali masukan. Mantap. Cakep itu, cakep. Onceannya cakep, dalam cuy. Siap, thanks Bro Sahrul. Ini nambah lagi terminologi dari ajaran Jawa juga ya, ada sedulur papat, kalima pancer gitu. Ada 3 lapisan lagi dari secara organ sampai yang ke halusnya, itu luar biasa. Terima kasih tambahannya. Ini aku kayak mau nambahin dikit dari pendekatan tasawuf ya, yang aku pernah baca lah gitu. Ya mirip seperti ini juga, istilahnya jiwa ini kan nafs. Nafs ini bisa diartikan sebagai keinginan bisa, sebagai kehendak bisa, hasrat bisa, jiwa-jiwa. Nah, jadi ketika jiwa itu, nafs itu diarahkan untuk bertawajuh kepada ruh. Tawajuh itu seperti menghadapkan itu maksudnya mengkiblatkan dan selalu eling, menghadapkan wajah si nafs itu ke ruh, maka selamatlah dia. Tapi ketika jiwa atau nafs itu selalu dihadapkan untuk pemenuhan jasad raga, ya maka tidak selamat istilahnya gitu. Sebentar, maaf ya, aku mute dulu, mungkin ada yang bocor. Oh, di sharing screen-nya lagi, Bro Firman. Siap, sebentar. Ini masih ada yang masuk ya. Maksudnya saya Bro Reja berbicara itu nanti saya admit yang masuk. Gitu. Tolong di-save, Bro. Ya, cuman kalau di share screen itu jadi nggak bisa admit gitu. Oke, silakan Bro Reja, lanjut. Ya, jadi memang sejalan gitu ya. Kayak ini sebenarnya kami godok bertiga gitu, saling sharing opini gimana nih kira-kira diagramnya yang kurang lebih menggambarkan secara jagat alit gitu ya. Tadi udah dijelasin di awal bahwa ruh ini sebenarnya yang kami maksud pun sebenarnya pun yang expanding, yang infinite gitu, ruh itu. Hanya saja ada ibaratnya dari ruh yang luas itu, yang lapang itu turun satu menjadi higher self atau yang diri sejati, atau yang tadi disebutkan oleh Bro Firman juga sebagai Nur Muhammad, Atman, dari berbagai ajaran, terminologi, punya 1000 nama, tapi empunya itu juga gitu. Nah, jadi ini hanya penggambaran secara jagat alit. Manusia ini komponennya ini loh. Padahal sebenarnya ruh ini yang landasan dari semuanya gitu. Kalau mau kasar disebut Tuhan ya itu gitu. Yaitu itu yang dimaksud, yaitu gitu. Kesadaran ruh ini gitu. Dan berbagai nama juga dari berbagai tradisi. Nanti ada yang menyebutnya kalau di Buddhism sebagai Ripa, ada yang sebagai kesadaran murni, Vinana apa gitu istilah dari Sanskritnya gitu ya. Atau ada yang menyebutnya ya Tuhan semesta gitu. Landasan, kalau kadang aku menjemput di artikel itu ya landasan. Mengenai landasan ya, yaitu ada yang bilang juga kekosongan, emptiness.
Nah, sebenarnya terminologi ini kadang kata-kata aja yang banyak kemasannya, tapi yang ditunjuk sebenarnya sama. Nah, sedikit nambahin lagi bahwa betul tadi yang dibilang Bro Firman bahwa sebenarnya sifatnya bukan masalah baik buruk, ini kayak membahas komponen yang punya tupoksi dan peran. Gitu. Dan mirip seperti yang tadi juga aku sampaikan di konsep tasawuf bahwa ya nafs lah yang istilahnya mengalami perjalanan, yang istilahnya kayak mesti dipurifikasi, melakukan pemurnian, melakukan tirakat peribadatan, bisa salah bisa benar tergantung mau diarahkan kemana. Jika senantiasa bertawajjuh kepada ruh atau kepada Allah, ya aman. Jiwa-jiwa yang tenang, kolbun salim, hati yang selamat. Nah, kayak gitu-gitu istilahnya ya maksudnya itu. Mungkin dari Om Baron mau menambahkan. Oh, sorry, sebentar. Nambahin dikit lagi. Sebenarnya ada lagi terminologi yang ya mungkin agak ngejelimet. Kalau dari Buddhism tuh lebih ngelompokin ada 2. Aspek lahir, aspek batin. Nama dan rupa. Rupa itu jasmani, lahir. Nama dalam bahasa Sanskrit atau Pali itu batin. Jadi ada aspek batin, aspek lahir. Atau aspek jasad. Nah, dia pecah kedua. Nanti ujung-ujungnya ya gugusan jiwa ini menurut mereka ada istilahnya pancaskanda, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan jasmani. Itulah penyusun dari gugusan manusia. Itu menurut filsafat Buddhism ya. Agak lebih jelimet menurutku, tapi mendetail gitu. Tapi sebenarnya mirip juga dengan yang tadi disampaikan Bro Sahrul, intinya kurang lebih hanya pelebelan saja. Oke, itu dari aku sedikit, Bro Firman, Om Baron, semonggo. Nambah Bro Reja nih, nambahin dikit nih, tadi kelupaan. Ada, suara saya ada, Bro Reja? Jelas, Bro? Oke. Nah, ini si jiwa ini kan yang mengatur, nanti dia condong kemana. Nah, sebenarnya ini harus seimbang, makanya ini kenapa jiwa ini ditaruh di tengah. Karena dia harus bisa memenuhi gitu, antara kebutuhan ragawi dan kebutuhan ruhaninya. Jangan terlalu condong ke ruhanian, sementara kebutuhan ragawinya ditinggalkan gitu kan. Nah, ini juga nggak bagus. Atau lebih condong ke ragawinya, kebutuhan ruhaninya ditinggalkan. Makanya ini ditaruh di tengah biar seimbang gitu. Ya. Ya, lanjut. Om Baron, ada yang mau ditambahkan? Ya, udah Om. Enggak, tadi ocehan dari Mas Sarul, oke lah, jadi bagus juga. Isok mau pangkroso, sok mau banyak gitu. Betul itu emang elemen. Jadi sharing aja ya. Jadi kalau raga atau jasad itu anggap aja handphone itu ya apa namanya ya? Ya perangkat itu ya hardware-nya. Jadi kalau kayak jiwa ini ya aplikasi-aplikasinya lah. Kayak gitu. Jadi raga ini hanya menampung apa yang dimiliki apa yang disifati daripada jiwa. Seperti 4 elemen itu kan. Hanya itu aja sih. Silakan yang lain monggo. Aku nganu no. Apa ya? Murai kalimat ini kadang kalimat tidak mewakili. Gitu loh pokoknya. Silakan monggo yang lain. Monggo. Mas Keseng. Mas Keseng Jawi. Nah, wis aja ngopi tok, ngerokok tok, ndungono tok. Monggo. Ikut-ikut komen loh. Silakan, dibuka aja speakernya. Oke. Monggo. Oke. Monggo tok. Ayo monggo. Ngopi dulu Kang. Waduh, udah berapa gelas itu? Masih 1. Lanjut yang lain silakan suaranya. Itu kan tadi ya sekilas aja. Siapa itu? Mbak ini monggo yang lain. Silakan. Itu Pak Maulana ya? Redmi 8 katanya saya ya gitu. Barusan nih. Pak Andi dong. Ini karena semakin banyak. Selamat malam. Saya boleh juga menjabarkan tentang diri sejati, manusia, jiwa, atau ruh. Monggo, Mbak Kartika. Menurut pandangan saya, bahwa manusia itu memang kan satu komponen, ada ruh, ada jiwa. Jiwa itu sendiri dari elemen yang ada dalam sedulur papat itu. Ada api, ada air, ada tanah, ada udara. Keempat elemen itu kan memiliki sifat masing-masing. Ada 2 sifat yang menuju untuk dengan ruh. Sifat tanah dan air. Ada sifat yang 2, udara dan api, menuju ke kehidupan manusia itu sendiri. Untuk melengkapi
keinginan ataupun kebutuhan manusia itu. Jadi pada diri kita ini adalah manusia. Kalau kita bukan manusia, berarti kita kan akan seperti hewan, akan seperti tumbuhan, atau akan seperti Tuhan yang diciptakan oleh masing-masing agama, atau seperti iblis, atau seperti setan, atau seperti malaikat. Itu bukan manusia, itu sifatnya mereka semua. Jadi manusia itu, ya itu tadi, jiwa dan ruh. Semua komponen manusia itu ya memiliki, sudah dibawa dari yang di sana ya, dari serpihan ilahi ya, kita bicarakan tentang ruh itu kan, ruh yang suci. Ruh yang suci dimasukkan ke tubuh manusia. Perumpamaan itu bayi dalam perut ibu, diproses oleh ketuban yang membentuk elemen air, dan api itu dari darah. Terus elemen tanah itu dari plasenta ya, area lah kita bicarakan. Terus udara itu dari tali pusarnya yang menghubung. Waktu kita di bayi itu kan diberi makan sama ibu kan. Ada tali pusar itu. Makanya kan kadang tali pusar itu harus disimpan apabila anak sakit atau apa, itu bisa untuk mengobati. Karena itu keterhubungan ibu, bumi. Ibu adalah bumi atau dipendam. Jadi ya menurut saya manusia ya itu manusia itu sendiri. Dia memiliki sifat elemen itu sendiri, sudah saling keterhubungan lah. Yang disebut itu tadi 4 sedulur papat, 5 panser, pansernya adalah jiwa kita sendiri. Jiwa itu kan dibarengin dengan roh datangnya masuk. Dan didampingi dari jiwa itu kan ada yang dari jiwa leluhur yang visualisasinya ya darah itu, atau ketuban itu, atau dari sari makanan yang kita makan dari sang ibu. Jadi komponen kita sendiri itu ya satu itu, nggak bisa dipisahkan. Dan sifat-sifat dari manusia itu kan juga dikombinasi dari anatomi tubuh kita juga. Karena organ tubuh kita kan ada 23 kromosom, dan ada anatomi tubuh seperti otak, liver, segala macam itu kan menunjang menjadi hormon pada diri kita. Sehingga kita menjadi manusia itu kan kadang mengikuti ego dari pikiran, dari otak. Yang kemarin saya jelaskan di grup gelombang otak itu kan. Otak kita kan memang memiliki gelombang. Dan dalam kehidupannya kita pun ada frekuensi. Dalam getaran di alam semesta itu kan ada frekuensi. Jadi memang saling keterhubungan antara semuanya. Tapi pada dasarnya ya memang manusia itu ada jiwa dan ruh. Istilahnya ya komponennya 4 sedulur yang kalau Jawa lah itu kan. Terus terhubung dengan yang di alam juga kan ada 4 elemen dasar. Masing-masing kan harus saling sinkron, saling selaras. Sehingga kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia, itu kita bukan manusia. Kita belum menjadi manusia. Ini menurut pandangan saya. Ruh kita belum terbangun. Atau ruh kita masih tidur apa ya kalau orang bilang. Kalau kita belum bisa memanusiakan manusia. Pada intinya kan sifat kita itu adalah mengayomi, memiliki kasih sayang. Itu sifat yang memang pembawaan dari ruh. Dan karena kita memiliki tubuh, itu karena ada hormon, ada lever, ada jantung, ada otak, itu memicu menjadi suatu egoisme pada diri kita. Jadi pada intinya ya kalau kita ingin bertemu dengan roh sejati kita, nomor 1 kan kita harus bisa memanusiakan manusia. Elemen yang kita ambil ya adalah elemen tanah dengan air. Begitu maksud penguraian saya lah mengenai diri sejati atau ruh lah disebutkan, atau pikir saya, atau apapun lah orang menyebutkan itu. Intinya itu adalah serpihan dari ilahi itu sendiri. Begitu nggih. Siap, Mbak Tika. Bro, lanjut. Bro, Monggo. Reza, aku nambahin Bro, ngomong keingat nih, nanti keburu hilang. Oh iya, monggo Mas. Ya, jadi kalau untuk mungkin ini lebih ke patra pelaku apa gimana ya? Mungkin bisa membantu sedulur, mungkin kalau ada yang kurang pas mungkin bisa dibantu juga.
Jadi gini, jadi kan ini ada pengenalan antara raga, jiwa, dan ruh. Ini kan pemaparan teori-teori dan berbagai penamaan dari sudut pandang ya. Kalau intinya ya raga, jiwa, sama ada ruh gitu dong. Nah, untuk pertama kita kan harus mengenal raga dulu. Nah, raga ini kan akhirnya kita ada di alam materi kan dengan raga. Jadi alam materi, raga dengan materi itu kan gaduh. Materi dengan materi. Jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh, ya kan? Ya, lanjut. Untuk masuk ke alam ke jiwa dulu, berarti tanda tanya bagaimana kita masuk ke dimensi kesadaran jiwa. Itu dengan cara mematikan raga. Mematikan raga itu dalam arti bukan kita mati, bukan ya. Tapi kita menidurkan raga. Jadi ketika raga melemah, sukma aktif. Jadi kayak jiwa aktif. Jadi sebenarnya tujuan dari wirid yang beribu-ribu atau puasa itu sebenarnya tujuannya apa? Buat melemahkan raga. Semakin raga lemah, tidak punya daya, akhirnya sukma aktif. Ya, untuk itu jadi kita fokusnya itu bagaimana menidurkan raganya supaya sukma cepat aktif. Kalau bahasanya orang dulu kan dileremkan dulu, direlekkan dulu, bernafas. Nah, untuk gerbang jadi arah nafas itu antara kesadaran raga kayak wirid itu akhirnya dia dengan kesadaran tentang maknanya. Di dalam jiwa itu masih ada gejolak lagi, apa itu gejolak pikiran? Gejolak pikiran itu meliputi 4 itu persepsi apa itu nafsu yang berseliweran itu. Di-mute dulu dong yang lain, terputus-putus suaranya. Alam jiwa. Ke alam jiwa itu kan ada sedulur papat itu. Nah, sedulur papat itu adalah itu dengan cara penyatuan sedulur papat. Kalau untuk penyatuan sedulur papat, kalau saya pelajari itu ada di pusar. Jadi penyatuannya di pusar. Ketika sedulur papat sudah masuk, nah kita belajar ke sang sumber. Sang sumber itu ruh itu sendiri. Nah, makanya kalau sudah sedulur papatnya jadi satu, kemudian itu terhubung dengan koneksi dengan ruh sang sumber itu, akhirnya kita bisa disebut dengan rasa sejati itu. Jadi ya mungkin itu dulu sih. Ini baru teringat ini sebelum lupa Bung Reza. Udah, makasih. Makasih. Ya. Mantap Mas Sahrul, mantap. Jadi keinget lagi nih. Saya juga keinget nih, Bro. Mungkin apa Kang? Ingat Kang? Mati saja urip ya Mas Sahrul ya. Atau mati Jatuh saja tempo. mati. Jadi sebenarnya mati saja urip. Sebenarnya nanti ini bocoran aja. Nanti kan materi ini akan berkesinambungan. Ini materi awal aja. Jadi nanti setelah materi ini ada materi tentang sang sumber, divine metric dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti akan ada materi lagi tentang pengenalan diri sejati, cara mengenali diri sejati. Itu ada lagi. Nanti tapi silakan dimasukkan sekarang juga. Benar. Gak apa-apa. Rame, asik. Lanjut. Bro, sharing ya. Potong baru hilang nih, baru. Iya, Mas Sahrul. Mantap. Memang saya juga dulu itu tadi hampir sama persis kayak Mas Sahrul gitu. Ketika saya nanya gimana sih ingin mengenali jiwa, ingin mengenali diri sejati, salah satunya yang dikasih itu langkah awalnya, kamu jangan jauh-jauh dulu mau mengenali jiwa, mau mengenali ruh, kesadaran sang sumber, kamu kenali dulu raga kamu kenali dulu nih raga kamu. Gimana kenalinya? Kamu rasakan dulu apa yang raga kamu butuhkan. Jangan sampai kamu mengejar-ngejar ingin mengenal jiwa, ingin mengenal ruh, mengabaikan raga. Ketika raga sudah dikenali, maka jiwa itu akan menyapa. Contohnya mengenali raga itu gimana? Misal gini, apa yang dibutuhkan oleh tubuh sih? Gitu. Dari makan aja. Kadang kita memasukkan makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh asal kenyang aja gitu. Harusnya kan kita memasukkan makanan-makanan yang hanya dibutuhkan oleh tubuh, yang baik bagi tubuh. Terus kita merasakan detak jantung aja nggak pernah berterima kasih kepada tubuh aja jarang gitu. Nah itu sebenarnya harus dilakukan dulu. Gitu. Tapi lebih lanjutnya nanti akan kita buar lah itu. Tapi ini masih kelas aja. Kang Maron silahkan lanjut. Monggo. Tadi mau masuk Kang Maron. Tadi yang disampaikan sama Mas Sahrul kan salah satu teknik metode yang leluhur kita diajarkan ke kita ya mepek hardaning kanepson gitu kan. Jadi kan mati kita rogo ataupun apa. Itu salah satu teknik atau metodenya seperti itu. Nah, tadi Mas Sahrul masih ada ganjalan lagi tuh mumpung ingat. Silakan monggo Mas Sahrul. Nanti keburu lupa. Bagaimana Mas? Dari mana? Ayo Mas Sahrul. Tadi katanya ingat lagi.
Katanya ingat lagi, monggo. Ya, itu Mas, ya sebenarnya kalau untuk yang kalau cara ekstrim untuk pengenalan jiwa itu kan ada yang fokus dari yang puasa, yang wirid itu sebenarnya untuk melemahkan raga. Jadi raga ketika lemah dia cuma aktif. Jadi kalau katakanlah puasa, orang puasa 3 hari nggak makan, dia pasti halusinasi kan? Ya itu kan kesadaran jiwa halusinasi itu. Iya, salah, Dan salah satu tekniknya ya. ya, kayak wirid beribu-ribu itu juga itu. Kalau untuk masalah pembagian dari semua pangrumu, semua pendengar, mungkin Bang Baron yang lebih yang lebih ahli. Aku tuh kalau kata-kata kalimat kadang nggak mewakili gitu. Iya, tapi ya itu betul. Itu makanya maaf nih kalau orang mau meninggal gitu kan, bagian daripada dirinya itu kalau kulihat kan emang kayak nguap gitu kan. Tak 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 gitu kan. Emang kayak menipis makin menipis seperti itu. Itu ya elemen-elemen tadi. Sokmo-sokmonya itu, Bang. Nah, Gitu. jadi gini, Bang Baron ini baru ingat ya. Jadi kalau untuk roh, roh itu kan sumber dari cahaya itu sendiri atau kegelapan Iya. atau apa itu. Nah, belajarnya kan dari raga. Jadi untuk raga itu belajar ke jiwa. Terus dari jiwa itu kan ada tetek bengek bla 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 itu udah. Kemudian jiwa itu belajarnya dari ruh. Nah, yang kita dapat dari ruh itu kemudian kita pahami dari jiwa. Dari jiwa terusan terucap diucapkan oleh raga. Jadi itu kayak seperti yaitu pengetahuan yang bisa diucapkan terusan kemudian membawa pemahaman itu yang disebut cahaya. Jadi dia mengambil dari sumber cahaya dan kemudian diberikan pada orang lain. Gitu. Ya, makasih. Iya, iya betul. Eh, eh, itu Pak Maulana kayaknya udah Iya, tadi ada Pak Maulana unek-unek. nyalain mic. Monggo, Eh, Pak monggo Maulana. Pak Maulana. Biasa, salam semuanya. Salam Pak Dengar ya? Maulana. Pak Maulana siapa nih bro? Pak Maulana Yasin kah atau? Maulana Muhammad, Sifas, Sifas. Oh Sifas. Pak Sifas di Setiabudi kah? Kuningan ya? Kuningan, masih di kantor, Kuningan. Oh di Kuningan. Di mananya tuh? Sering main saya ke Kuningan. Di komplek ini, apa, Petra. Patra, aduh. Oh Lupa, Patra. Iya iya Paham Patra Patra. Iya iya iya. depan Oke oke. Australia. Iya, jadi ya masing-masing punya ini ya, punya perjalanan sendiri ya tentang roh dan jiwa ya. Kalau saya coba sharing, saya sendiri punya pendapat kalau roh sebetulnya dari guru juga ya, dari guru, belajar dari guru, terus saya coba simpulkan, terus di prakteknya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut saya roh itu sebetulnya kan kalau di Quran bilangnya roh Tuhan, alastu bi robbikum, roh Tuhan yang dia punya sifat 20 Tuhannya gitu kan. Wujud kidam bako, maha melihat. Nah, roh ini dia kalau tidak menyentuh objek itu cuma rasa, hak, jadi tidak berasa apa-apa. Tapi kalau dia menyentuh objek, maka dia bisa dirasakan, menjadi rasa. Nah, kita ini sebenarnya kalau menurut saya kita ini adalah roh Tuhan, bukan jiwa. Jadi roh Tuhan kita adalah roh yang punya alat rekam disebut akal. Nah, akal inilah yang menentukan kita harus menjadi punya jiwa seperti apa. Jiwa. Kita bahas roh dulu ya. Jiwa seperti apa. Jadi dari akal ini, ketika roh sebelum diturunkan, akalnya udah turun untuk melihat blueprint dari karakter kita di past life, di kehidupan sebelumnya. Jadi yang mengalami proses kehidupan itu sebetulnya menurut saya itu adalah roh Tuhan. Kita sebagai roh Tuhan. Nah, kemudian ketika yang disebut jiwa itu berasal dari bumi dia sebetulnya. Bumi itu kan dari api ya. Intinya api, kayak bumi itu kan matahari yang sakit. Kemudian dia menjadi terkena udara, jadi tanah, kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini makanya Adam tuh yang spesial. Kalau saya bilang dia spesial, tapi untuk orang tua si jiwa ini berasal dari apa yang dimakan orang tua. Nah, akal kita yang dia screening, dia mencari siapa nih yang cocok, amal yang cocok. Jadi akal itu merekam perbuatan roh di past life. Dia mencari siapa nih, entah pokoknya makhluk yang cocok. Nah, katakanlah ada orang tua, kemudian dia makan, jadi makanan yang dimakan itu cuma tumbuhan dan hewan. Jadi jiwa itu sebetulnya di semua alam semesta itu disebut jiwa kalau menurut saya. Jiwa-jiwa itu sebesar ops, kemudian dia bisa jadi kayak partikel, dia membentuk ada yang membentuk pohon, ada yang membentuk hewan, ada yang membentuk fisik. Nah, ketika untuk kita pribadi kita turun ke jiwa itu jadi umur 4 bulan. Jadi kalau diperhatikan jiwa itu dia masuk ke sperma dan sel telur. Dia tuh udah bergerak. Kita belum hadir di situ. Nah, kita sebagai roh karena belum menyentuh objek,
nggak berasa apa-apa, seperti tidur nggak bermimpi. Tapi ketika kita menyentuh objek di 4 bulan, jadi jiwa itu luar biasa. Nah, ini saya nyebutnya unsur nafs ya, atau api. Jiwa itu bisa disebut dengan nyawa, bisa disebut arwah. Ini jiwa, itu bahasanya macam-macam. Nah, ketika jiwa memproses, dia membuatnya itu sesuai blueprint akal. Akal kita yang udah turun duluan sebelum kita turun. Dia membentuk sesuai blueprint, makanya ada bayi yang lahir, maaf, agak difabel, kemudian ada yang gendernya. Nah, itu sesuai dari blueprintnya akal, si roh kita di sini. Nah, di 4 bulan, jadi sebelum 4 bulan, si jiwa ini bisa bergerak sampai dia membuat jantung, baru kita hadir di situ memberikan rasa tadi. Ketika roh menyentuh sebuah objek, dalam hal ini jiwa yang sudah membuat fisik, maka bisa dirasakan. Jadi jantung berdetak segala macam itu bukan karena roh, itu karena kecerdasan jiwa yang punya sifat qiyamu binafsihi. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa merubah dirinya, kayak gunung dia bisa rubah dari daratan. Begitu juga fisik kita dengan si jiwa ini, dia bisa rubah jadi tulang, jadi daging gitu loh. Dia bisa bentuk bahkan sebuah janin 4 bulan itu dia udah bisa nguap, tapi kita belum hadir sebagai kesadaran. Nah, ketika kita hadir, udah tuh 4 bulan membentuk. Jiwa terus membentuk dari makanan tadi bilang. Jiwa itu berasal dari alam sebetulnya, dari alam. Makanya saya nggak ngebedain tuh namanya jin atau segala macam, atau saya sebutnya partikel atom aja kalau jiwa itu. Partikel atom yang punya kita sebagai roh. Kalau kita tidak menyentuh objek partikel itu, maka tidak bisa dirasakan sama si jiwa. Ini masalahnya. Jadi kenapa kita hadir itu untuk memberi kesadaran pada jiwa, karena dia kan saling membunuh. Jadi ada banyak opsi untuk membentuk tangan aja, dia harus saling membunuh. Jadi tadinya tangan itu kan bulat ya, sehingga dia jadi jari ini saling membunuh. Ini jiwa-jiwa nih, atom-atom, partikel-partikel. Nah, bayangkan kalau kita hadir memberi rasa di bawah umur 4 bulan, itu bisa tangan kita bisa bulat, nggak akan bisa begini. Nah, gitu. Nah, kalau tidur itu sebetulnya kita hilang, kita pergi. Kesadaran, makanya orang tidur itu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena rohnya pergi. Loh, jiwanya mana? Jiwanya masih ada di dalam fisik itu. Buktinya apa? Tadi jiwa itu menggerakkan. Buktinya adalah jantungnya bergerak, paru-parunya masih berfungsi. Itu kalau tidur yang tidak bermimpi. Kalau yang bermimpi adalah si kesadaran kita ketika keluar, kita keluar itu menyentuh sebuah objek. Makanya ada istilah deja vu. Dia menyentuh atom-atom jiwa yang di luar fisik kita. Gitu. Jadi itu yang disebut bermimpi. Nah, ada juga mimpi yang dia hanya nempel di pikirannya. Makanya mimpi kadang-kadang apa yang udah dilakukan sebelumnya. Tapi ada juga mimpi roh kita keluar menyentuh objek dan kita merasakan gitu loh. Kita merasakan karena tadi ketika menyentuh objek dia akan jadi rasa. Gitu. Itu terjadinya di luar, bukan di tubuh kita sebetulnya. Nah, ini dibilang. Nah, kalau proses kematian ini disebutnya pencabutan nyawa atau jiwa. Nah, jiwa ini kalau saya lihat dia punya kontrak namanya kontrak nafas. Kontrak nafas. Jadi nafas itu bukan untuk manusia hidup sebetulnya. Nafas itu tujuannya adalah ini agak dalam sih sebenarnya, untuk tarik nafas sampai di perut tuh supaya jiwa-jiwa bisa naik ke kepala. Jadi sempurnanya jiwa-jiwa itu yang di badan atau di kelamin, di perut. Jadi ada tiga singgasana, kelamin, perut, sama dada. Nah, ini jiwa-jiwa ini nih lebih banyak nempatin ke sini. Dan otak atau pikiran. Jadi yang disebut jiwa itu pikiran. Kalau roh tadi dia punya alat rekam namanya akal, makanya berbeda. Kita punya alat rekam disebutnya akal. Kalau si jiwa itu bukan kita hanya ditugaskan Tuhan, alastu birabbikum, untuk memberi rasa kepada jiwa yang kadang-kadang ngeyel gitu loh. Nah, ini jadi kalau meninggal tadi adalah proses pencabutan nyawa atau jiwa. Masalahnya, apakah kita sebagai roh mengikat dengan jiwa itu? Menempel atau ya diikat gitu loh. Nah, ini ada makanya proses meditasi, tahan nafas, itu semua proses untuk mengikat si kesadaran, mengikat jiwa ketika sudah waktunya jiwa itu harus keluar, dicabut apa karena rusak organ-organ si jiwa ini yang sudah memadat jadi fisik ini rusak. Nah, apakah roh itu memegang si jiwa? Kalau dia nggak pegang, maka kita sebagai kesadaran akan tertinggal di fisik. Jiwa keluar, dia gentayangan. Jiwa atau arwah atau nyawa dia keluar, dia tidak memiliki kesadaran. Makanya kalau kita ketemu arwah gentayangan walaupun keluarga, itu biasanya dia nggak kenal. Karena apa? Kesadarannya itu nggak ada. Nah, kitanya di mana? Kita masih ada di fisik itu. Makanya kita masih merasakan
siksa kubur di sini. Tapi kita nggak bisa bergerak karena unsur bergeraknya adalah jiwa. Itu yang saya bilang, jiwa ini luar biasa sebetulnya. Dia punya kecerdasan luar biasa. Kita hanya kesadaran Tuhan yang memiliki sifat 20 Tuhan. Yang sayangnya ketika kita turun ke badan yang ada jiwa yang cerdas di situ, kita jadi terkesima. Hebat banget ini jiwa, hebat banget dia bisa buat segala macam daging tulang, cara berpikir, bahkan punya uang, punya segala macam. Kita, kesadaran itu hanya sebagai budaknya nafs, budaknya jiwa, cuma ngasih rasa doang. Padahal kita, alastu birobbikum, kita ini rohnya Tuhan, punya sifat 20. Inilah kadang-kadang saya lihat manusia itu, sifat 20-nya, rohnya, kita sebagai roh, sifat 20-nya tidak muncul. Kayak sifat melihat, gitu kan, melihat, mendengar. Kan ada, dulu saya bingung, kenapa ada sifat Tuhan yang tidak pakai maha? Dia melihat, mendengar, sami, basir. Jadi nggak pakai maha. Loh, gimana? Nah, itu maksudnya mata melihat. Kok bisa melihat? Yang melihat itu bukan jiwa. Si roh kita yang memberi kesadaran rasa, maka dia melihat. Tapi si roh juga punya sifat maha melihat. Maha melihat di sini basirun atau alimun. Dia bisa maha mengetahui. Atau kalam. Tidak pakai maha, dia cuma berkata. Nah, ini berkata. Nah, ini sifatnya jiwa, ketempelan sama roh. Dia nggak pakai maha. Yang ngomong ini sebetulnya yang ngomong atas kesadaran. Cuma yang menggerakkan ini jiwa. Kayak saya disundut rokok, yang menggerakkan ini disebut jiwa. Tapi ketika panasnya itulah si roh kita yang memberikan rasa. Jadi ya itu saya bilang penting untuk mempelajari pemahaman tentang roh atau kesadaran roh Tuhan, ya, kesadaran atas kita sendiri. Ya, salah satunya memang meditasi. Makanya kalau yang saya pelajari dari guru saya, kenapa ya tarekat kok dia punya alur di dalam sebuah metode. Kalau di Naqsabandi itu, kenapa ya ada zikir yang diucap berulang-ulang? Kalau saya baca Allah, ada apa setelah zikir? Ada zikir yang disebut nafi isbat. Kenapa dia harus tahan nafas setelah zikir ucap? Tapi setelah itu ada zikir disebut zikir wukuf, tenang. Dia tidak menyebut apa-apa. Nah, ini rupanya sebuah proses si kesadaran kita untuk menenangkan si jiwa ini yang kita punya tugas yang sebetulnya jiwa-jiwa. Ini adalah blueprint kita masa lalu. Jadi prinsip saya gini, segala sesuatu yang menghampiri kita itu pasti karena past life. Tapi segala sesuatu yang kita bergerak, kita melakukan, itu direcord, direkam sama akal untuk next life. Terserah kita mau jadi moksa, lisan kamil, atau mau jadi makhluk lagi. Nah, itu kan masalahnya karena kita lahir tidak bisa memilih. Terus saya mikir, kenapa ya bayi, kok Tuhan nggak adil ya? Ada bayi difabel. Kan dia suci. Awalnya saya gitu. Ini Tuhan nggak adil. Ternyata saya baru paham setelah baca banyak Quran yang menyatakan kalau roh itu memang kita dan dia mengalami perjalanan. Jadi yang berubah itu hanya jiwanya aja. Hanya intinya jiwa itu sama. Akhirnya juga di dalam Al-Hikmah, kenapa ya orang kok bisa bergerak harimau? Dia bisa bertari riling, kuat muter 3 hari tanpa pusing. Dia bisa tari saman, bukan tari saman yang sekarang ya, tari saman yang zaman dulu gitu. Dia bisa bergerak sendiri tanpa menyentuh. Artinya si roh ini sudah mampu memasukkan, mengeluarkan jiwa-jiwa baik dari luar atau yang di dalam dia keluarin ditukar gitu. Makanya kayak proses terkoneksi. Itu sebetulnya proses tukar menukar jiwa kita. Kalau memang jiwa kita lemah, kita tukar dengan terkoneksi. Yang cuma masalahnya kita harus asah dulu memang kesadarannya tadi, yaitu 3 level. Kalau di tarekat ya 3 zikir itu gitu loh, untuk sampai ke situ. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih kalau dari perjalanan. Makanya saya bisa lihat, ya alhamdulillah ya, bukan karena saya, mungkin karena kesadaran Tuhan itu bisa tahu, oh ini sakit, nggak lama akan meninggal. Itu maksudnya jiwanya yang keluar. Tapi dia masih tersekat dianya sendiri gitu loh, masih merasakan siksa, bukan siksa, istilahnya masih merasakan alam kubur. Karena tadi roh menyentuh objek fisik, dia akan merasakan. Tapi kalau roh tidak menyentuh objek, dia tidak ada rasa sama sekali. Kayak kita tidur, tidak bermimpi, ya seperti itu gitu. Kalau ditanya Tuhan seperti apa, Allah seperti apa, saya nggak percaya kalau ada orang yang bisa lihat Allah gitu. Karena ya itulah apa ya, ketika kita tidak menyentuh objek, boro-boro kita bisa ngelihat mata merem gelap. Ini kan kita nggak sadar apa-apa. Bagaimana deskripsikan Tuhan gitu. Ya, itu. Mantap, Pak Maulana.
Mantap, mantap Ya. Pak Maulana. Terima kasih Oke, itu. masukannya. Waduh, udarannya selain Ya. panjang juga asik lah, mantap ya pengetahuan juga. Silahkan bagi dulur-dulur yang lain yang mau Monggo. masuk juga, monggo. Nggak apa-apa kalau ada pendapat lain atau sudut pandang lain, silakan aja. Bebas, Monggo. bebas, bebas. Apa-apa kita diskusi aja. Namanya Bebas, sinau bebas. bareng ya kan. Perbedaan pendapat terbiasa. Lanjut, lanjut. Tapi aku lihat sih sama-sama aja, cuma beda bahasa semua dari sini tadi. Iya, beda bahasa. Siapa lagi? Des, jangan ketawa-ketawa doang deh. Coba Des, kamu ngomong. Jangan cuma udah tutut doang. Ketawa. Kan ngomong. Enggak, mohon maaf aku lagi low energi aku, anding menyimak. Duh, obrolannya berat, belum makan, lapar aku. Gaya mulu. Lah. Masih di Jogja kah? Ya, baru check in. Aduh, di depan ada nasi goreng, panggil aja. Udah Mbak Susi. habis. Tinggal Waduh. satu kursi. Itu Mbak Susi, si itu di Jogja tuh Mbak Sus. Enggak, aku nggak ngundang Mbak Susi soalnya aku ngantuk. Nah, aku pentolan pasti aku ngontak Mbak Susi. Sorry ya, Mbak. Gaya deh, sombong Mbak. Sorry, gak sombong aku, ngantuk. Khusus untuk keluarga MB aja aku ini masih melek. Kretek tuh. Menyimak saya menyimak. Teh Hati belum ada suaranya nih Teh Hati. Kita bahas blueprint tuh. Kita bahas Pak Alek blueprint juga ya. ya, Pak Alek, selamat datang. Oh, sorry Om, aku potong. Tadi Pak Alek member baru kita di grup WA dan ini langsung join acara Zoom. Silakan Pak jika ada yang ingin disampaikan. Mas Alek, kayaknya kenal saya Mas Alek nih. Pring Sewu ya? Iya, Lampung betul. Ayo Kang Ujang. Nah, Kang Ujang nih. Lampung, Kang Ujang, Lampung. monggo, Babe Kang Risman Ujang. tuh Lampung. Mana Babe kok nggak ikut Zoom ya? Babe itu Lampung KW dia. Ya, Numpang boleh lahir doang di kampung, di Lampung. Iya. tambahin sedikit ya. Lanjut, Kang Banyak Ujang. juga apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ruh menurut pandangan Al-Quran. Dalam surat As-Sajdah ayat 9, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah begitu, min amri rabbi, bagian dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Kemudian sebetulnya banyak ayat yang berkenaan tentang ruh, seperti atau saya cerita di kesucian pernah begini. Ujang itu ada dua, nanti ada dua. Ada di dunia. Kalau di dunia ini, ujang ini dari hasil Tadi itu orang Bapak receptionnya bilang jadilah ujang ya. Jadi Bro di aku tuh. kemudian Nanti di mute, Magnis di mute. ujang yang asli adalah Lanjut, Kang Ujang. ujang yang asli itu asalnya dari cahaya. Cahaya Allah dari Allah. Maka cahaya Allah dari Allah itu suci sifatnya. Suci kekal selamanya. Dia tidak bisa bohong. Kemudian hijikan bahasa Sunda itu. Ketika disatukanlah manusia itu menjadi sempurna. Baru kembali kepada ayat summa sawahu. Kemudian kami perjalanan begini, ketika 40 hari sperma, kemudian 40 hari jadi daging, serupa daging, kemudian tulang dibungkus lagi dengan daging. Setelah 4 bulan, dan Allah setelah menyempurnakan penciptaannya, wanapakho pihi miruhi, ayatnya itu ada wanapakho, ada wanapahtu, ada banyak redaksi. Dan kami tiupkan min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Wa ja'alakum sam'a, dan karena ruh itulah kami jadikan kamu pendengaran. Jadi manusia bisa mendengar karena ruh. Wal absar, bisa melihat, wal fuada, dan hati. Walillah matas kurun. Amat sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi kalau menurut ayat ini, manusia bisa melihat, mendengar, dan hati itu karena ruh. Kemudian mengenai jiwa. Ruh yang tadi sebetulnya banyak ayatnya, seperti alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna.
benar engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu supaya engkau di hari kiamat tidak mendustakan tadi. Itu di alam ruh kesaksian kita. Cuman dalam keterangan mufassirin kebanyakan manusia lupa tentang hal itu ya, termasuk saya ya. Itu wallahu alam. Kemudian mengenai jiwa, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan ke dalam jiwa itu, fujuroha itu lacur atau jalan kefasikan, jalan kejelekan. Wa taqwaha, dan kami ilhamkan ke dalam jiwa itu ketakwaan. Jadi jalan kejelekan Allah yang ilhamkan, jalan ketakwaan Allah juga yang mengilhamkan. Terus ada yang nanya, kumaha tuh harus bagaimana? Qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya tadi. Jadi walaupun Allah tadi, jadi kalau dalam pandangan tasawuf atau tauhid, segalanya Allah sebetulnya. Hanya saja ada keterangan qad aflaha man zakkaha, ada qad aflaha man tazakka, ada 2 ayat. Sangat berbahagia, benar-benar berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa itu ada yang mengatakan kalau casing kita, kalau HP itu casing adalah jasad, jiwa itu software perangkat lunak, kalau ruh itu baterainya, setrumnya. Jiwa ada beberapa macam ya. Ada nafsul mutmainah, jadi sasarannya itu nafsul mutmainah, bagaimana jiwa menjadi tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila robiki rodiyata mardiyah. Pulanglah kamu ke dalam ila robiki, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, puas. Kita puas dulu, baru mardiyah diridhoi. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kemudian yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakalamuna illa man azinalahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ruh berdiri. Jadi di sana nanti sudah tidak ada manusia. Yang ada hanya ruh. Wal malaikatu saffa, dan malaikat-malaikat itu berdiri bersaf-saf. La yatakalamuna, tidak ada yang bisa bicara, illa man azinalahu rahman, kecuali orang yang diizinkan bicara oleh Rahman, yang Maha Pengasih tadi. Waqala shawaba, dan perkataannya benar. Zalikal yaumul haq, hari itu pasti terjadi. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita, siapakah manusia sesungguhnya? Jadi manusia itu kalau kita lihat ke dalam, di luar adalah badan, bukan manusia. Di dalamnya adalah jiwa, hanya perantara antara badaniah, nafsiyah, dan ruhiyah. Di tengah-tengah. Ruhnya, hakikatnya kebenaran tadi, kesadaran tadi, Allah. Lalu manusianya mana? Sehingga ada yang menyimpulkan, ruh itu pendekatannya ketika catatan blueprint yang disebut lauh mahfuz itu adanya di ruh. Jadi bentuk zahirnya itu seperti zahir kita, sedangkan zahir dan batin kita adalah wadah bagi ruh, dan sedangkan ruh adalah wadah bagi zat. Itu keterangan yang saya dapatkan. Sehingga satu sisi akan sulit menemukan manusia, kecuali ketika sudah dikawinkan tadi, disatukan, ada unsur dari dunianya, ibu bapak yang sperma tadi. Kalau dari Allahnya itu yang berupa cahaya, berupa ruh yang maksudnya, yang selalu jujur dalam hati, yang tidak bisa bohong, itu sebetulnya abadi kesuciannya itu. Hanya saja yang bisa dikotori itu jiwa. Walaupun dalam perkembangannya ulama sendiri ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada ruh yang bisa dihijab, katanya ruhnya terhijab, terpenjara. Nah, sehingga sebetulnya yang terpenjara itu siapa, ruhnya atau jiwanya? Itu saya sendiri menjadi pertanyaan karena mengalami 2 guru, walaupun banyak guru yang berbeda pendapat. Jadi, tapi bisa ditarik kesimpulan apabila hati, ada lagi muncul kalimat hati nih, sebenarnya sama itu juga. Hati anak Adam tidak dikerumuni oleh setan, dia bisa melihat alam malakut. Jadi nanti itu ada cakupannya ruh, hati, ya, jiwa. Kalau ruh itu mutlak cahaya dari Allah, sifatnya suci, selalu jujur, tidak bisa bohong. Kalau jiwa bisa nafsul mutmainnah, bisa jiwa yang tenang, bisa lawamah, bisa sawiyah, amarah. Jadi
ke dalam jiwa itu bisa diilhamkan jalan ketakwaan, kebaikan, bisa diilhamkan jalan ke kefasikan ya. Jadi bisa plus minus ya, jiwa. Kalau badan ya hanya ini aja, apa namanya, alat ya, baju lah, baju seperti itu. Mantap Kang Ujang. Paling begitu benar. Mantap Kang Ujang. Nuhun Kang Ujang. Sama-sama punten. Oke, karena ini kita sampai jam 10 ya. Ya walaupun namanya menembus batas tapi ya tetap ada waktunya gitu ya. Nggak bisa kita sampai subuh ini. Aduh, mohon maaf ya. Karena besok-besok juga ini Kang Baron dan lain sebagainya, Bro Admin, Mas Aja dan dulu-dulu juga pasti masih pada kerja nih besok. Jadi kita batasi waktunya sampai jam 10, ada waktu 15 menit lagi. Nanti di akhir-akhir sesi akan disimpulkan oleh Bro Reja, Mas Admin ya. Silahkan yang lain, masih ada waktu mau ngomong. Kang. Buat notulen nanti bro, buat notulen. Sebenarnya sih hanya beda bahasa aja sih. Ada yang mungkin dulur-dulur lain juga sebenarnya sudah paham, tapi karena bahasa adalah bahasa jadi bulat, mumet, ya nggak Des? Dia makin puyeng dia. Sebenarnya tahu paham, cuma ketika ada bahasa-bahasa yang masih asing atau itu jadi bulat. Sebenarnya sama, esensinya sama sih. Oke, monggo yang lain, Mas Bagus, Mas Agus, siapa aja nih? Silakan. Yang mau Kak Emma boleh, Kak Tia boleh. Mbak ini nyimak ya. Abot nih. Cak Wari udah kayak di pantai aja. Iya. Cawari, mana nih Cawari, belum ada suaranya nih. Mas Purnomo, ayo ngomong penteleng tok iya. Melu-melu ngomong ben ketok-ketok. Iya ya Kang Baron. Sebenarnya pemahamannya yang dijabarkan sama admin bisa dipahami. Mungkin yang saya tanyakan gini, Kang Baron. Kalau roh itu seperti energi ya, Pak. Ayo, Kang Baron. Energi. Nah, kalau untuk menyimpan energi itu caranya gimana, Kang Baron? Mungkin ini pertanyaan saya, tanyaan ya. Apakah sama? Maksud, Apakah sama roh itu sama dengan energi? Iya. Kalau kita boleh sampaikan bahwa apa sih yang bukan energi di dunia ini, di semesta ini? Semua juga energi kan. Apapun itulah. Kita mikir juga energi. Apapun itulah energi. Mungkin kalau bahasa siapa tadi Pak Maulana ya partikel lah. Partikel masih dibelah-belah lagi. Ada proton, elektron, Ya, terbelah-belah lagi. Wah, kayak ya kan roh itu kalau di diri manusia kan baterainya semakin kita mengetes dalam arti ngisi energi itu apakah bisa digunakan dalam arti apakah ada passwordnya satu misal pikiran kita itu harus diarahkan kemana gitu. Nah, baru Jadi kalau kalau ini menurut pendapat saya ya, Iya. sentralnya kan emang di ruh ya. Sentralnya emang di Iya. ruh. Kalau tadi Pak Maulana bilang bahwa ketika tidur ruhnya keluar gitu. Kalau menurut saya kan ruh itu tetap ada kan, tapi jiwa yang keluar gitu. Itu kan cuma perbedaan sedikit aja. Terus kalau bilang ngecas ruh, kan ada pernah kita dengar siraman rohani kayak gitu-gitulah yang Iya. baik-baik biar adem-adem karena itu mengontrol semuanya. Itu kan berkesinambungan antara roh, jiwa, dan raga. Ketika rohnya adem, jadi yang 4 elemen yang mensifati itu kan sifat api, sifat air, sifat angin segala sesuatunya itu kan bisa dikendalikan dari si roh ini. Nah, si roh ini mungkin saya bilang bisa pancer atau mungkin kalau Mas Arul bisa sok mau kawekas atau apalah bahasanya kan. Seperti itu. Kalau nyimpen energi, ya roh itu emang sumber energi sih sebenarnya. Tapi jarang orang ngulik-ngulik di roh sih, mainnya di jiwa, kasukman gitu kan. Nah, Nah itu apa? Sok mau lemboro. Ya, terus lanjut. Pripun? berarti roh itu nggak energinya nggak terbatas yang berarti ya. Iyalah, roh itu kan abadi jadi. Nah, menurut saya ya, jangan dijadikan Iya, ya. patokan. Roh itu kan yang Iya. abadi kan roh itu. Jadi kalau misalkan jadi arwah gentayangan itu kan
elemen tadi, si sukmo-sukmo itu. Apakah bisa kembali nanti ke sang sumber? Bisa, bisa. Makanya harapan kita kalau kita nggak di kehidupan lagi ya balik ke asal gitu. Mulai sangkan paraning kan gitu kan. Sangkan paraning itu mati pulang kembali. Nanti ya kalau roh sih tetap balik. Nah, yang berevolusi, yang karma dan segala macam kan si jiwa. Nah kalau buat saya adopsi dari otak ya. Otak kalau pikiran itu kan hasil daripada olah otak ya. Apapun dari olah otak si pikiran ini kan kalau otak itu kalau orang Jawa bilang otak bentuknya kan sujud gitu kan, tumungkul kan. Nah, apapun hasil dari olah pikiran kita, endingnya ya kita harus bersujud. Ya tawakallah kepada kehendak Sang Maha gitu. Apapun itulah pokoknya. Mau senang mau enggak kan atau balikan lagi kepada Sang Maha ya semesta lah. Kita simpel-simpelkan aja gitu. Pripun Pak Wari itu nyawang tok dah kopi kuntai. Oke, oke. Pripun Mas Pur? Sing gampang sampean kan males kan mumet-mumet jelimet. Nah, itu Kang. Pengennya sing simpel kan, Simpel. iya, simpel pasti kan. Iya. Podo ya Mas. Podo memoriku cuma RAM-nya cuma berapa MB gitu dong. Orang sampai giga saya. Ya, Kopi ki lontek lho mumet tau. Sesuk dibahas karo ngopi ya Mas Pur. ngono ya. Iya, Siap. enak. Kurang enak waktu nih loh, Cang. Hah? Ngopi ning Gresik Kapan Mas Pur. ya? Eh, boleh bercerita sedikit? Monggo, Itu masih monggo. ini. Monggo. Eh, Iya, Kang. jadi kalau ini berdasarkan pengalaman ya, Ya. bukan berdasarkan cerita atau katanya. Jadi beberapa kali ketemu arwah itu kan, arwah kan emang arwah itu juga perlu sebuah kesadaran gitu. Bener tadi yang emang dia sudah selesai masa jabatannya di dalam ragawi si A gitu. Nah itu kadang masih terdistorsi, masih berasa hidup, berasa apa. Nah, itu juga perlu kesadaran sih sebenarnya, bukan hanya manusia yang hidup ini. Makanya ada yang apa dulu apa pemandu roh, ada istilah-istilah gitu. Saya sendiri juga untuk itu pernah mengalami sendiri bahwa adalah saudara udah berapa tahun meninggal, tapi kalau masih ada, masih saya bisa ngelihat di rumah masih beraktivitas dan merasa masih belum meninggal. Dan itu kan perlu waktu sekali dua kali terus-terusan sampai kembali dia hilang gitu, dan kembali lagi. Ini saya juga kadang pikiran saya kan terbatas. Kok iso nih ya piye jan ya, ya bingung. Tapi itu realitinya seperti itu. Realitinya seperti itu. Oh, itu muncul dengan sendirinya itu atau gimana kabar? Atau ada satu kunci untuk menyambut suatu misal kita tahu itu rohnya itu. Jadi kan dia masih berwujud ya. Jadi dia kan arwah ya maksudnya nggak wujud padat ya. Jadi saya waktu Ya, itu ya, pas ya. pulang di tempat saudara gitu kan. Duh, bukan hanya saya gitu. Anak saya masih bisa ngeliat di balik di cermin itu kan masih ngeliat, oh kok masih pasti tengok nggak ada. Padahal masih kelihatan duduk gitu. Padahal itu udah sekian tahun. Oh, berarti dia masih apa? Masih merasa hidup gitu. Nah, itu kan perlu pendekatan nggak sekali dua kali dan itu proses beberapa kali. Nah, itu Kang, lanjut Kang. Nih, kalau yang seperti itu, katakanlah yang arwah-arwah yang seperti itu belum bisa dikatakan belum tenang ya. Jadi belum Iya. bisa masuk ke alam berikutnya gitu ya. Iya. Nah, itu kan ada tadi ada yang menyebutkan ada pemandu arwah atau dan lain sebagainya. Nah, itu berarti mereka diapain Kang biar masuk ke alam selanjutnya biar tenang gitu. Ya siapa tahu kan nanti kita ingat nih obrolan sekarang ketika mati, oh saya harus ke sini. Bohong lah, lupa kalau udah mati. Ya pasti lupa. Lupa, bohong aja. Udah pernah mati belum? Padahal di sini pasti udah pernah mati, hidup lagi. Itu berapa kali mati, berapa kali hidup. Paling kan yang ingat cuma beberapa. Jadi gini bro, Ya kan mungkin tidak lupa. jadi mungkin di sini adalah ya Teh Yati lah misalkan. Waktu itu kan gini sebenarnya kan arwah ini gimana ya? Saya bilang vibrasikan aja. Boleh seiring doa. Yang penting kan esensinya ada vibrasi cinta kasih kita. Itu yang sampai doa itu mengiring aja sih sebenarnya. Mau dibaca apapun itu kalau nggak ada feel-nya dari kita nggak ini juga hal-hal situ arwah-arwah itu kan itu real itu yang terjadi. Nah, Gitu. kalau Jadi kalau Hah? keduluan takut kan ya repot juga. Nah itu perlu proses pembelajaran. Sebenarnya Bro Firman ini kan ngomong begini karena dia ngalamin tuh Mas Pur. Jujur aja dia beberapa waktu mengalamin. Yeah. Begitu dia mau tidur ada tangisan gitu. Nangis. Saya bilang nangis, dia juga kaget siapa yang nangis gitu kan. Turun lu, saya bilang gitu. Turun lu. Ada yang minta. Jadi jangan jadi gini analoginya anggap aja mereka laron lah ya. Laron dan cahaya dan dia nyamperin orang-orang yang bisa diajak komunikasi gitu.
hanya minta vibrasi sih. Dia minta itu bukan untuk menakuti sih sebenarnya. Kadang kita kan emang ke distract udah takut duluan. Waduh, Ya, waduh gitu. Iya kan kan, kan gitu. Iya, iya, kayak di betul. film-film ya, di film-film Kadang kita digambarkan takut dulu. apa arwah itu serem, padahal sebenarnya enggak. Kalau udah Padahal ketemu mah enggak. enggak serem, cuman kita kasihan aja gitu kan. Ini harus Iya. digimanain gitu biar dia tenang, biar dia Coba ke alam berikutnya. Makanya saya ini gimana Kang nih, biar dia bertemu hal-hal begitu kan tenang, biar tenang. Sebenarnya di alam mereka sendiri, mereka ada yang apa namanya ngarahin lagi nggak sih gitu biar ke alam selanjutnya. Apa mereka memang beribu-ribu tahun atau gimana bergantungan dan lain sebagainya gitu. Gimana Kang kita? saya juga ini, aduh saya juga bingung juga. Jadi tetap lah bro, dia harus berkesadaran, dan kesadaran itu kan kita hanya menularkan. Jadi tetap dia sendiri nanti. Contoh kayak kemarin yang Bro Firman alamin kan, yang lakukan itu, ngalamin sendiri kan. Gimana Kang? Vibrasikan saja, dia hanya butuh untuk itu biar dia tenang, karena ya mohon maaf, keluarganya melupakan dia segala macam. Dia mau pulang juga percuma gitu. Terus nggak bisa menyampaikan. Coba kalau dia punya aplikasi WhatsApp atau apa Ya kan mau bisa chat pulang kan. nggak tahu alamat gimana ya? Nggak Iya, ada map kan? coba. Iya, nah, kan vibrasikan ya gitu. Tapi buat dulur-dulur mungkin suatu saat bakal mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin suatu saat pasti ngalamin. Datengin Nah, arwah, ya kayak si Damar itu kan, si Tumenggung Wiroguna itu, datengin arwah gitu, Jangan dia bingung, mulu Damar. pusing dia, nggak tembus-tembus dia. pengalaman Kang. Pengalaman kan Aduh. pernah Heeh, didatangi gitu. Ya heeh. rupanya pocong, ya kaget. Langsung kabur dia. Itu Nggak kan, nanya nomor dulu, Mas itu kan Pur. membentuk saja sebetulnya dalam pikiran. Ya enggak, Jadi non sewu, mohon maaf. spontanitas. Jadi gini, kita tuh kan punya cipta rasa dan karsa itu loh. Kadang-kadang misalkan di suatu tempat ada pembunuhan atau kecelakaan gitu kan. Si A ngomong, wah itu ada sosok pocong misalkan. Si A, si B ngomong iya pocong. Dan sampai beberapa orang kan energi membentuk dia. Nah, energi membentuk akan mensosoklah dia pocong seperti itu. Sebenarnya ya dari cipta kita sendiri. Kan di luar negeri juga nggak ada kan kayak gitu-gitu. Kunti, pocong nggak ada karena yang cipta ya manusia sih sebenarnya. Yang keturunan cipta rasa karso tadi. Di balik 7 cakra, cakrakan. Oke, ini sebenarnya masih asik Kang. Sebenarnya aku banyak banget pertanyaan dari tadi sebenarnya. Nah, jam 10 ya? Berharap tuh teman-teman tuh waktu itu dulu situ pada nanya gitu kan, setelah ada yang sering-sering nanya Katanya jam 11. biar Kang Baron ini lebih keluar gitu. Kang Baron itu kalau nggak ditanya nggak keluar dia sebenarnya itu. Nah, makanya aku Ujungnya pancing-pancing dikong. barusan nanya dikit ya kan. Cuman waktu yang memisahkan jua ya kan. Gimana Bro Reja nih? Monggo saya kembalikan kepada Bro Reja karena ini udah jam 9.59 ya. Saya kembalikan kepada Bro Reja. Monggo. Siap, Pak Nuhun. Semuanya Besti, Om Baron, Bro Firman, dan semuanya tadi yang sudah menyumbang wedaran ya, terkait konsep yang dipahaminya, baik pengalaman juga terkait ruh, jasad, dan jiwa. Ini izin untuk menggarisbawahi, seperti yang tadi disampaikan Firman, ini sekali info ulang lagi untuk yang baru masuk, seperti pertanyaan dari Kak Emma ya. Kami menjawab analogi yang paling simpel itu adalah ruh itu ibarat daya hidup. Kalau dalam sebuah HP tadi, kalau Kang Ujang menganalogikannya seperti baterai, atau kalau kita di laptop, seperti daya listriknya yang menghidupkan. Lalu jiwa itu apa? Jiwa itu OS-nya, operation system. Nah, mau Android, mau Apple, mau Windows. Nah, itu sistem apps apa yang terinstall di situ supaya itu bisa generate, bisa operate. Nah, itu jiwa. Berarti bisa dimisalkan juga bahwa itulah yang mengalami perjalanan karma, reinkarnasi segala macam. Jadi OS mana nih yang terinstall saat ini di casing atau hardware-nya si Fulan gitu. Contoh kayak Om Baron, casing Om Baron. Sekarang OS siapa nih yang terinstall gitu. Nah, benang merah kita semua itu ada di sang hurif itu, daya hidup itu, ruh itu, yang sebenarnya sama tadi, penjabaran semua dari Pak Maulana, makasih lengkap sekali, dari Bro Sahrul, muaranya adalah kesadaran. Tadi secara nggak langsung juga Pak Maulana itu membahas kesadaran. Dan beliau ngasih clue bahwa kesadaran itu butuh objek. Ya itu betul. Kisah tadi Om Baron, Bro Firman mengalami ada memandu arwah. Itu kan sebenarnya kalau mau ditelanjangi terus sebenarnya kesadaran. Kesadaran objeknya apa? Arwah yang kesasar. Gitu. Kontennya arwah kesasar. Tapi sebenarnya semua benang merah dari yang kita alami sekarang, dari awal hingga akhir, baik yang paham maupun yang enggak, itu sadar bahwa ini teralami. Nah, demikian rapat kesadaran itu, yang bagi admin pribadi adalah yang senyata-nyatanya ya yang now ini. Yang saat ini terus bergulir detik ke detik, dan sudah lewat terus lagi. Karena yang tadi kita bahas sudah jadi memori, ya kan? Ataupun yang belum bisa kita tembusi pun itu masih konsep. Masih hayal bagi kita, kecuali bagi sudah mengalami.
Tapi itu pun sudah lewat lagi. Jadi demikian rapat di kekinian ya admin pribadi lebih memilih mensimpulkan kesadaran sebagai itu. Ya hatur nuhun, ini semua besti sudah hadir sampai jam segini, kita 2 jam ngobrol ya kan untuk bahas-bahas hal kayak gini. Kalau bukan karena sefrekuensi ya masuk gitu. Ya terima kasih. Sebenarnya ini nanti bakal masuk lagi ke arah sang sumber. Bro Firman bakal ada lagi keberlanjutan dari bahas ini. Sebagai jagat alit itu komponen manusia dibedah apa sih? Nah, tadi semua dulu udah berbagi konsepnya. Nah, nanti semakin masuk lagi ke sang sumber, Divine Matrix. Mungkin nanti Om baru mau bahas blueprint. Nanti kembali lagi ke pikiran bawah sadar. Kalau tadi konsepnya Pak Maulana bilangnya akal. Nah, akal itu tadi kan ada lapisannya lagi yang menggerakkan jantung apa? Pikiran tak sadar. Nanti bahasa NLP masuk lagi sama lagi gitu kan. Ada pikiran bawah sadar. Disitulah lapisan karma, past life. Ya, intinya hanya beda kemasan. Tapi yang sang empu yang punya dinisbatkan itu jua. Nah, disinilah fungsinya Sinau bareng bahwa yuk kita coba, memang jika ada benang merah, kita satukan, tapi jika memang tidak bisa dipaksakan benang merahnya pun, nggak apa-apa, kita anggap sebagai keragaman dari pengalaman yang mengalami. Ya sekian dari aku untuk merangkum ya sesi kita 2 jam ini, matur nuwun semuanya. Mungkin sampai jumpa di sesi berikutnya, nantikan program-program SBB berikutnya. Bro, ya. Bro. Ntar dulu tuh, Kak Emma kan baru masuk, mungkin ada yang mau disampaikan kan? Oh ya, ya enak jauh-jauh dari Kalimantan. Betul. Masa baru masuk udah keluar belum ngomong ya? Iya belum ngomong. Ayo Kak Emma, ada yang mau disampaikan? Tadi ada bertanya sih di chat dan tadi udah aku singgung dikit ya. Atau slide nanti boleh di-share ya Bro Firman? Boleh, kalau yang membutuhkan mungkin nanti slide-nya kita share aja. Nanti juga rekaman ini kan bisa disaksikan di YouTube. Bagian ketinggalan tadi Pak Maulana ada menjelaskan, ada Bro Sahrul. Nanti bisa kita rekam dan di-share di YouTube SBMB. Tapi bersabar, karena kadang editnya kalau waktu kosong gitu, kalau nyantai baru diedit. Siap Pak Guru. Itu kan kemarin sesi 3 belum tayang tuh, Bro Reja ya. Padahal tinggal. Udah diupload besok premier. Oke. Lagi buat cover Bro. Yoi. Siap. Oke, itu Kak Emma silakan monggo. Apa ya, enggak tahu sih. Tak bisa berword-word. Tak bisa berword-word. Siap. Oke. Boleh nanti Bro, kita kali-kali piknik ke alam arwah Bro. Boleh Kang. Biar sahdu gitu kan. Iya. Ntar Mbak Siti nanya lagi tuh, piknik ke neraka. Pasti ikut Mbak Siti itu. Mbak Siti ada itu. Iya itu ada. Senyum-senyum aja nih Mbak Siti nih. Ada suaranya. Lagi belum connect ya Bro, lagi bersedai. Ini kan, Bapak ngerti tuh. Oke, sebenarnya masih asik ya. Ini cuman ya begitulah. Biar lain waktu kita sambung lagi ya. Jadi kesimpulannya, notulen dari Bro Admin. Kan udah tadi Kang. Nggak punya duit itu udah piknik ke neraka kok. Ya, Magnes. Iya. Udah berapa batang tuh dia? Oke, saya pamit duluan ya, Bro Reja, Kang Baron, mohon izin. Ada sesuatu lagi yang menanti. Terima kasih semuanya. Aduh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun memang pemahaman yang tidak berkenan. Silakan saja disaring bagi dulur-dulur semua. Kebenaran hanya datangnya dari Tuhan, yang salah datangnya dari setan. Saya hanya korban. Gue udah tebak pasti endingnya. Gue udah tebak. Gue ngakak keluar, kampret. Bercanda ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, disaring aja ya. Tadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan atau tidak sependapat nggak apa-apa. Sebuah keragaman. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semuanya terima kasih. Kang Baron, Bro Reja, dulur-dulur semua. Terima kasih. Ayo. Dulu.